Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini saya akan membawakan sebuah cerita ya tentang dulu ketika saya di pesantren. Awal kali saya pertama di pesantren itu tahun 2008 ya, ketika saya lulus SD. Kalau nggak salah pada waktu itu usianya 12 tahun ya, 12 tahun atau 11 tahun antara itu. Saya beranjak dipondokkan karena dulu nakal guys ya, ya biasa anak cowok ya nakal. Terus kekhawatiran orang tua itu nanti anaknya ini makin gak karu-karuan ya, jadi mending ditaruh di pesantren aja. Nah, ketika awal kali saya di pesantren itu dramatis banget pokoknya. Situ yang biasanya kita sama orang tua terus bisa, terus kita biasanya apa-apa disiapin orang tua, terus apa-apa itu bilang sama orang tua. Ini kita pisah guys, jadi kita memulai hidup baru lagi, memulainya semuanya itu dengan hal yang baru lagi. Teman juga baru, suasana baru, tempat baru, semuanya pokoknya. Tapi seiring berjalannya waktu ya, semuanya itu baik-baik saja dan alhamdulillah kerasan juga ya. Mungkin ya karena banyak temannya, terus banyak orang yang bisa diajak bermain gitu. Terus ya mau nggak mau ya kita udah daftar habis banyak, ngeluarin duit juga banyak buat pendaftaran kan ya. Kasihan orang tua pada waktu itu masih mungkis-mungkisnya ya, masih krisis banget. Jadi aku mau nggak mau ya harus bisa cepatnya menyesuaikan diri. Nah, ini mulai guys ketika aku berada di bangku 2 SMP. Nah, ini aku kan orangnya dulu ya, orangnya itu suka tidur. Jadi dimanapun berada aku bisa tidur. Di samping aku suka tidur itu, aku sering juga diganggu sama makhluk tak kasat mata ya, seperti halnya kebiasaan tindian. Jadi aku kalau tidur itu kayak bangun susah, melek itu juga susah, terus kayak halusinasi, kedengaran apa-apa gitu. Pokoknya sering lah mengalami kayak gitu, hal gitu. Ketika aku udah lama melakukan kebiasaan buruk seperti itu, akhirnya mungkin pas pada waktu itu udah mulai ditegur ya sama penunggu situ. Jadi buat sentilan tersendiri bagi aku. Tapi aku ya emang dulu emang bandel ya, jadi nggak peduli meskipun apapun itu, pokoknya nggak peduli. Kalau ngantuk ya tidur gitu kan, ngantuk ya tidur gitu aja. Terus ada suatu saat pas aku kencing ya, pas aku kencing itu aku di apa ya, kayak didodok sama orang, dodok pintunya, dodok duk 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 gitu. Nah, ketika bilang sih gitu kan ya, terus duk duk duk, terus sih dilungkas gitu kan, terus lama duk duk duk. Itu aku udah selesai, mau keluar itu nggak ada siapa-siapa guys. Terus hal yang kedua yaitu ketika saya dulu sering kabur main PS. Nah, aku sama temanku ya, ini ya, aku sama temanku itu dulu itu sering kabur main PS guys. Jadi lewat belakang pondok itu, pokoknya malam-malam jam 10 nunggu anak-anak semua pada tidur gitu ya. Aku namanya apa ya, usia muda ya, nggak takut apa-apa, langsung ke belakang, berasa lewat sawah Tegal, terus menyusuri samping kali, terus habis itu tembus jalan kampung ya. Akhirnya
setelah itu ya udah main PS gitu kan ya. Nah tapi ini yang membuat aku terngiang-ngiang ya. Tapi pada suatu saat aku pas kembali dari main PS itu, aku kan depan pondokku sendiri itu depannya itu kuburan guys. Jadi pondok ini depannya langsung kuburan, tapi saya cuma jalan aja gitu kan ya. Aku sembunyi di dapur kuburan situ sama temanku. Nah saya tiba-tiba itu dilempar sama apa, pencet pencet tapi masih kecil segini lah pendeknya. Nah itu dilempar kena bahu bahu sini ya, bahu teman saya sebanyak 2 kali. Jadi aku ya feeling ini kalau kayak gini masalahnya itu kayak keras gitu, jadi cetak gitu kan ya. Ini kalau jatuh nggak mungkin, soalnya pencetnya masih kecil. Nah kalau apa, mangga masih umuran segini itu biasanya itu tangkainya kuat, nggak mungkin ini jatuh kecuali ada yang nyawat gitu kan, kecuali ada yang melempar. Tapi ya kata temanku, halah apa sih kamu itu gitu kan, betullah bodo amat gitu kan ya. Akhirnya terus apa, mencari jalan, terus lewat belakang lagi, habis itu masuk sembahyang subuh. Nah ini kejadian yang ketiga ya guys ya, ketika aku lewat lirit ya atau tepi sungai ya. Itu kalau nggak salah saya sama teman saya 2, jadi 3 orang. Nah awalnya sih biasa ya, kayak nggak ada apa-apa gitu kan ya. Tapi pas ketika sampai badukan yang kayak tangga buat apa ya, buat tangga tapi terbuat dari pring ya, itu buat BAB, buat bersihin orang-orang tani gitu kan ya. Karena gini guys, apa konsepnya pondokku itu, pondok ini depan kuburan, belakang sungai, jadi seperti itu konsepnya. Jadi aku kaburnya lewat belakang pondok sini dan menelusuri Tegal, menelusuri Tegal, sawah, terus Barongan, seperti itulah pokoknya, berasa habis itu tembus jalan kampung. Nah seperti itu. Ketika saya pas sampai di badukan yang buat bersihin apa, buat bersihin alat-alat tani, terus badannya orang yang tani itu, saya dikejutkan ya sama sosok wanita yang menangis di tepi sungai. Nah awalnya temanku itu seolah-olah itu kayak kepo gitu, kepo banget, jadi kayak pandangan kosong gitu. Jadi pandangan kosong mengikuti si wanita itu. Terus aku tarik, woi gini kan, tapi dia kayak gini, kayak nggak mau gitu loh. Terus temanku langsung di apa, jadi di apa, dipegang keningnya sini, terus dibacain ayat kursi, terus sama A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Akhirnya sadar gitu kan. Akhirnya ternyata dia itu saya tanyain, melihat sosok cewek yang nangis di tepi sungai. Akhirnya ya udah lanjut, pokoknya udah abaikan gitu. Nah kejadian yang keempat ini guys, ketika saya masak untuk pagi itu. Jadi kejadiannya itu sebelum subuh, karena kan kalau di tempatku itu kan masih kuno banget ya. Jadi kita masak itu bukan pakai LPG tapi pakai gelajen. Kalau orang lawas ya atau orang desa pasti tahu cara masak dengan gelajen. Gelajen itu semacam serbuk kayu, jadi tumang itu ya, desa tumang, nanti diisi serbuk kayu, terus tengah-tengahnya itu ada
balok atau beton ya, bentuk bulat gini. Nah, nanti terus di bawahnya sini terus disangga juga sama balok atau beton kotak-kotak yang sini bulat. Jadi nanti ini diisi sama serbuk itu, terus diteplok gini guys, sama beton buatan gitu ya, teplok dan sampai padat. Habis itu yang beton yang bulat ini diangkat, terus yang beton kotak ini diambil. Nah, situ harusnya emang kebiasaan orang-orang ya, itu sebelum subuh itu harus udah aktivitas seperti itu. Jadi sebelum sembahyang subuh, atau kemungkinan ya kalau subuhnya sini jam setengah 4 ya jam 3 udah bangun. Habis itu yang lain pada sholat tahajud, terus sholat malam, kita bikin kerajen gitu kan. Itu pas saya kelas 3 SMP itu udah mulai bikin kayak gitu. Akhirnya saya bikin. Nah, tiba-tiba ya guys ya, ketika aku bikin sama temanku 2 orang, itu ada yang melempar sandal guys. Dari kan ini kan pondok kan kotak seperti ini ya. Nah, ini kan sampingnya sini kan ada, sampingnya sini itu sebelah sana itu kayak barongan. Nah, samping sini itu ada asbes yang besi gitu. Nah, gitu, wah siapa ini, parah nih gitu kan. Habis itu diintip ya, ada orang, woi gitu kan, sopo gitu kan. Tapi nggak ada yang nggak ada suara balik atau orang yang nyahuli, nggak ada. Orang yang bales omongan kita itu nggak ada. Terus kita kan ada lubang gitu, kita intip-intip, nggak ada sama sekali. Di situ lanjut lagi, nyebrang lagi, bikin lagi gitu kan ya. Di situ sambil ngantuk-ngantuk bikin. Lalu ada lagi sandal lagi sawat gitu. Nah, sandalnya itu sama guys, masalah yang di sawat ya, itu balik-balik hilang, sawatkan lagi. Nah, itu kan kemungkinan ya antara orang iseng sama orang, bukan orang ya makhluk astral mungkin ya, antara orang ini sama makhluk astral. Tapi kalau orang ini ngapain ya, subuh jam 3 atau setengah 3 jailin orang buat gitu. Ya nggak tahu juga sih, itu pengalaman saya. Nah, ini hal yang kelima ya guys ya, ketika saya naik ke kelas 1 SMA itu udah mulai nambah lagi tugasnya, yaitu ronda keliling pondok, buat jaga pondok, terus juga buat kayak antisipasi buat orang-orang yang betik gitu guys, yang nakal-nakal, yang kabur atau yang apa. Pokoknya udah diadakan ronde itu sebab aku sama teman-temanku yang nakal-nakal itu sering keluar, terus sering dapat teguran. Pondokku sering dapat teguran dari orang, kok santrinya kok malam-malam keluar, kok santrinya kok malam-malam gini. Pokoknya habis itu, setelah kejadian yang negatif tersebut, akhirnya diadakan ronda itu mulai aku duduk di kelas 3 SMP itu udah mulai. Cuman kan yang ronda itu harus usia kelas 1 SMA ya, atau usianya udah lumayan dewasa ya. Jadi di situ aku mulai ronda. Nah, kenapa diadakan ronda? Ada 3 penyebab ya guys ya. Satu, antisipasi maling, karena kan kita nggak tahu apesnya motor-motor yang ada di pondok, motor ustaz, terus mobilnya Pak Yai itu kan ya. Terus yang kedua, antisipasi santri yang nakal, yang kabur, yang pokoknya yang belum tidur, atau yang rokokan, atau yang HP-an, pokoknya antisipasi santri-santri yang nakal. Yang ketiga, jaga pondok. Itu tugas tambahan ketika saya berada di kelas 1 SMA. Nah, awal kali ronda ya
nggak berat ya, karena mungkin belum kebiasaan jadi berat, ngerasa berat ya udah, tapi tetap aku jalanin dengan yang fun gitu kan ya. Ya udah aku pertama pertama keliling itu teman saya keliling keliling gitu ya, keliling sudut-sudut pondok, terus keliling-keliling sambil bawa senter. Jadi kan di pondokku itu jam 10 malam itu udah pada gelap guys, semua udah pada gelap, pokoknya semua lampu udah harus dimatikan. Jam 10 malam itu udah harus dimatikan lampu-lampu yang nyala. Jadi ya gelap, makanya kita harus dia senter, tapi senter yang jarak jauh. Jadi kita senternya dari sini bisa sampai sana gitu. Senter tapi jarak jauh, tapi besar senternya segini gitu kan. Setelah itu kita ronde, terus temanku dulu ronde, udah terus 2 jam lagi temanku lagi ronde gitu kan ya. Udah pas giliran aku, ini lumayan lumayan mengingat juga ya. Pas giliran aku, ketika aku beranjak ya mengecek semua sudut termasuk belakang pondok itu di sawah, itu jam 12 malam ada orang macul dan pakai topi petani guys. Jam 12 malam ada orang macul dan pakai topi petani. Aku gini, kita menang dah. Habis itu temanku tak panggil, yuk tayo, ini jalan tak gitu kan. Di situ temanku katanya, oh iya anakmu macul, sopo ya kok jangan-jangan maling, katanya maling hari ini cuman alasan macul gitu kan. Di situ kan di kayak Pak Le, lapo Pak Le gitu kan. Ya nggak apa ya, nggak tidak sama sekali, mereka nggak semaur, terus nggak noleh, nggak bodo amat kayak orang bodo amat gitu, tetap macul. Dia balik gitu, tetap macul dia, nggak peduli sama sekali. Yang akhirnya ketika aku senterin terus gini ya, tak perhatikan itu hanya setengah badan guys, yang bawah ini nggak ada, hanya setengah badan dok, jadi segini dok, yang bawah nggak ada. Langsung aku lari sama temanku, tak birit-birit menuju pos. Terus habis itu cerita sama teman-temanku yang lain. Itu pengalaman yang paling menakutkan bagiku. Oke, sampai di sini saja. Masih banyak sebenarnya yang mau aku ceritain mengenai pengalamanku atau peristiwa yang menimpa aku ketika aku di pesantren, cuman waktunya udah lama ya, udah mau tidur juga, udah malam. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di season selanjutnya.